tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Lama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Bapa, Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Yesusku. Oh, haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke kudusmu, di tempat kediaman. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi rembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku
tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam kutemukan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu kutemukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Yang mencerahkan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami persembahkan pikiran kami, perasaan kami Tuhan, untuk dikuduskan oleh Tuhan lewat perkataan-perkataan Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom semua. Sudah semuanya selamat pagi. Siapa yang belum selamat pagi? Baik, puji Tuhan. Selamat pagi yang di radio. Ada yang di radio kah?
Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Yang di studio. Baik, yang di Piayu. Ya. Oke, baik. Kayaknya Atin mau ngomong ya. Shalom semua ya. Shalom. Matikan itu, Pak. Ya. Ya. Dengar. Silakan. Shalom ya. Menceritakan bagaimana bersama Tuhan setiap hari kita diajarin. Memang selalu ada yang kita alami melalui orang. Kadang kita dengan banyak orang pun saya merasakan sendiri itu sangat luar biasa Tuhan mengajari ya hari-hari ini. Bahkan kita di saat nggak mampu pun mengatakan dan mengendalikan orang itu, kadang orang seperti kita lagi dalam banyak orang itu, tapi Tuhan tahu untuk bagaimana caranya untuk memberikan kita untuk mengatasi mereka. Kadang orang yang cuek, kadang orangnya menyebalkan, kadang orangnya gimana ya. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dengan setiap hari, dengan sendirinya kadang kayak nggak ada kepastian, kayak nggak ada apa. Tapi di saat kita berhadapan sama orangnya, berhadapan sama apa yang kita, itu ada jawabannya. Makanya sering saya terus, iya ya, kadang saya merasakan begini, apalah aku ini ya, kok bisa ya sedekat itu bisa berbicara, bisa apalah aku ini, sering mengalami kayak gitu, siapa ya kok bisa Tuhan bisa langsung cepat-cepat kayak gini gitu kan. Kadang dimana kita di saat kita rindu dan di saat kita memberikan hati kita serius mendengar Tuhan itu pasti ada jawabannya setiap hari. Di saat kita pasti ada kaget-kaget kayak gitu dibikinnya setiap hari. Mungkin kita karena sering nggak menunggu dan memberikan pengertian apa hati kita kepada Dia ya. Saya menunggu gimana ya waktu kemarin saya waktu hari Sabtu ya, hari Jumat ya, Sabtu pagi gitu. Terus ada biasa kemarin itu pernah saya sharing kepada orang-orang itu bagaimana caranya kemarin itu setelah bertanya-tanya mereka apa ya, ternyata mereka sering masih bertanya waktu kemarin itu kenapa ya kamu nggak menerima itu kan, masih ada penasarannya mereka sampai sekarang ternyata tidak menerima suntik itu kok bisa. Terus pernah saya sharing bagi mereka bagaimana caranya nggak menerima, ya saya juga nggak tahu tuh pun karena aku mendengar sendiri pun waktu di LEM itu jangan diterima, makanya kuat. Dan kalau kita mengetahui, oh ini Tuhan, ini enggak Tuhan gitu kan, dulu nggak bisa kita prediksi kayak gitu. Tapi sekarang itu kalau bibi kita bilang ini Tuhan, tapi rasanya itu udah apa kayak semangat dan ada harapan kayak gitu. Makanya kita bisa membedakan ini Tuhan, ini Tuhan yang ngomong kayak gitu. Kalau dari dulu itu mana pernah kita bisa berani bilang ini Tuhan. Emangnya langsung ditantang, emangnya kamu aja yang bisa melihat Tuhan. Tapi kalau ini bisa kita praktekkan, oh di dalam hati kita pun bisa merasakan, oh ini Tuhan, kayak gitu. Waktu mereka datang kepada kayak gini, kenapa kamu bisa menerima? Tapi saya nggak bisa menjawab, tapi saat mereka tiba ada menjawabnya tuh, kok bisa sekuat itu melawannya, kok bisa sekuat itu dilindungi sampai semua kita HRD
bisa nelpon kami, kok kamu nggak ditelepon katanya. Ya itu juga karena perlindungan Tuhan. Masa sekian 1.000 orang banyak karyawan cuma satu yang dilindungi Tuhan? Jawabnya kayak gitu ya. Tapi gimana ya? Kalau kita bilang saya itu berkuat sendiri, mana tahan sebenarnya kayak gitu ya. Tapi saya percaya itu Tuhan karena saya mendengar kayak gitu. Tapi mereka bilang gini, bicaraplah Tuhan kayak gitu. Kalau satu orang diselamatkan dari sekian banyak gitu, ya itulah ya. Terus gimana cara mengikutinya? Kayak gitu kan. Ya itu mengatakan itu bagaimana cara dipilih dan bagaimana untuk memberikan hati Tuhan itu aku juga bingung, gue bilang. Saya juga bagaimana datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati pun banyak orang masih lebih rendah hati dan banyak orang yang masih mampu kayak di sana. Dan sama seperti kemarin itu di STM kami itu pernah juga bercerita dulu orang itu, apalah kamu itu nggak menerima, sampai mereka itu ngomongnya nggak enak pun saya dengar kayak gitu di STM itu. Nah, waktu saya kemarin pernah sharing bagaimana Tuhan memimpin saya nggak menerima itu, mereka tercengang gitu. Setelah itu tidak ada. Waktu kemarin itu penasehat kami itu di tempat ini dibilanglah untuk berkhotbah. Tapi tiba-tiba kayaknya dia itu merajumi gitu kan. Kayaknya gimana gitu. Tiba-tiba Sabtu pagi dia datang kepada saya. Kamilah besok berkhotbah ya. Kenapa kok bisa tiba-tiba buru-buru? Bilang nggak boleh kayak gitu. Saya bilang, enggak, kamu kan seharusnya kalau udah kayak gitu ya setidaknya hari Kamis lah ada ini persekutuan dulu. Kok tiba-tiba kan besok kita khotbahnya kok Sabtu tiba-tiba pagi-pagi gitu. Padahal dia penasehat di sini. Enggak lah itu lah ya kan. Enggak lah yang saya nggak mau ini. Saya nggak mau iakan gitu. Tapi dia percaya terus sampai udahlah ya makasih atau itu lah ya kan. Enggak lah itu lah. Tapi aku diam dia pergi. Makasih lah ya atau aku belum iakan loh. Tapi siap-siap itu di situ saya bilang. Tapi bagaimanapun dia percaya aku tuh yang ini. Tapi dia bilang gitu hari Sabtu kemarin. Jadi Sabtu pagi udah tinggal besok loh. Kenapa sampai kayak gitu? Terus tapi gimana pun pasti dia itu menunggu saya lah, pikirku kayak gitu. Tapi saya merindukan Tuhan terus. Di saat itu kok nggak ada ya, saya baca-baca Alkitab, saya baca itu, saya pun nggak bisa membuka yang lain, tapi baca Alkitab nanti di mana ayat ini, nggak dapat sampai paginya gitu. Setelah sampai paginya saya bilang kayak gini, nanti saya mencontek apa yang difirmankan Pak Parlin lah gitu kan. Tapi kalau yang difirmankan nanti itu tinggi sekali, nggak mungkin lah orang ini menerima, saya pikirku. Ternyata sampai di gereja aku dengar, waduh, malah ketujuh roh Allah, yang mana sanggup lah orang-orang ini menerima ini. Terus aku pun nggak bisa menerangkan yang ini, paling bisa sampai aku itu sampai pulang gereja itu kayaknya nggak cocok. Saya bilang kayak gitu. Tapi saya berdoa lagi sepanjang jalan itu Tuhan apalah yang kubagikan nanti itu ya. Saya terus bagaimana datangnya kepada Tuhan, tapi ada hatinya, clue-nya dikasih, persembahkanlah hidup kepada Tuhan. Itu hanya clue-nya aja. Tapi di mana ya itu ya? Kok bisa kayak gitu? Sepanjang jalan, sepanjang itu Tuhan. Kayaknya belum ada clue-nya ini, belum ada gimana ini. Apalagi saya nggak ada dasar iman untuk ini ya. Saya nggak ada dasar untuk berkhotbah, saya nggak ada dasar untuk sharing kayak gitu. Gimana? Tapi gimana saya tadi sedikit pun nggak bisa saya contek firman itu untuk membagikan ke sana. Kalau untuk saya dapat bisa saya bagikan, tapi untuk orang-orang yang kayak gitu saya nggak bisa. Kayaknya orang itu nanti kayak gini. Saya kayak membatasi, tapi saya memang kayaknya nggak bisa menceritakan apa yang aku dengar. Gitu. Gimana ya? Terus saya bilang, mencari itu setelah itu pulanglah dari sana saya ambil lagi Alkitab di mananya ayat ini. Tapi Tuhan itu tahu sebagaimana kita untuk merindukan dia itu, dia tahu apa yang dia berikan bagi kita. Udah setelah itu saya makanya sering tertarik datang cepat-cepat begitu karena setiap hari itu diperhadapkan kayak gitu, kayaknya gimana ini kalau kita udah merasa memberikan hati kita Tuhan ini gimana
harus ada kayak ada jawaban kayak gitu. Kayak gimana, nggak mungkin kayak orang itu bilang, "Gimana caranya mendengar Tuhan ngomong kayak gitu?" Katanya kan. Tapi waktu kita udah merasakan, oh kalau udah ada rasanya, apanya kayak gitu, oh berarti itu udah bisa berbicara. Setelah itu saya mendengarkan bisa membagikan bagi mereka, persembahkanlah hidupmu kayak saya dapat dari itu kejadian 4 apa itu, Kain dan Habel itu terus sampai dibilang, "Kenapa persembahan Kain itu nggak diterima?" Gitu ya. Nah itu persembahan Kain itu nggak diterima, terus saya dapat pas aku baca itu di Ibrani 4 ayat Ibrani 11 ayat 4 itu. Iya ya, karena itu mungkin Tuhan menerima sampai mati pun si Habel itu bisa Tuhan terima. Dia persembahan karena iman dia kepada Tuhan dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan itu sampai mati pun kita tahu Tuhan, oh ini ternyata hidup yang kekal sepanjang yang yang kita dengar selama ini ya kan. Bahkan kalau kita memberikan hidup kita dari sekarang pun Tuhan tahu bagaimana dia sampai besok pun bisa mengerti dan besok pun kita tahu di mana. Seperti Habel inilah ya kan. Bagaimana Habel ini sampai meninggal sampai darahnya pun bisa berteriak Tuhan tahu. Sampai itu saya bisa dapat, saya baca tiba-tiba Ibrani itu, oh padahal udah saya baca di Kejadian, kok nggak dapat ya, kok nggak dapat. Tapi bagaimana Tuhan, apa dibilang, kenapa persembahan Kain itu nggak diterima? Ternyata bagaimana Tuhan untuk menjawabnya, karena Habel itu dipersembahkan hidupnya sampai darahnya pun Tuhan tahu. Bagaimana, oh iya ya, sampai oh iya sampai bisa ringan. Ya udah Tuhan, aku dapat ini ayatnya, tapi biar Tuhanlah yang berbicara nanti. Saya juga mungkin kurang berkata-kata dan kurang bagaimanapun saya nggak sanggup untuk berkata-kata di depan orang. Dulu pun boro-boro berbicara, boro-boro berdoa, apalagi bernyanyi nggak bisa. Tapi kalau yakin aku merindukan Tuhan ada di sana, pasti Tuhan yang berbicara. Bagaimanapun itu sering saya alami, kenapa yang tertarik setiap pagi itu ya, karena aku tahu firman itu setiap hari yang membawa kita di dalam bekerja, di dalam menghadapi orang, bahkan di dalam masalah apapun, mendapatkan firman akhir-akhir ini saya bersyukur sekali gitu, bagaimana mendapatkan itu. Kadang kalau mau bangun pagi itu ya, kalau saya nggak mendapatkan itu, walaupun kayak masuk second itu, kalau nggak mendapatkan firman hari ini, pasti saya nggak bekerja pagi hari, sehari sepanjang hari ini. Saya tekankan dalam hidup saya itu, makanya setiap pagi itu cepat-cepat, kadang setengah 4 udah bangun kayak gitu, coba masak gitu. Tapi itu dari mana? Dari Tuhan sendiri yang menarik-narik. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Hai Tuhan. Cik satu. Hai Tuhan ya. Bisa mengalami Tuhan setiap hari walaupun kadang-kadang hal sederhana ya. Kalau saya sering, kalau ingat dulu yang ngantar tiap hari gitu ya, itu bisa di atas kadang 100 km satu hari gitu ya. Tapi setelah nggak sekolah di ini lagi kan, yang nggak sekolah di bandara kan, itu kemarin paling ini ya, sudah lama ya nggak ngantar jauh gitu. Kemarin harus jemput anak-anak, terus harus ngantar barang Kesia yang harus dibawa temannya nanti ke Malang gitu ya. Itu saya udah bayangkan itu jauhnya gitu ya, dari sini ke Bengkong gitu kan, terus harus jemput lagi anak saya si kembar ya. Kalau bawa satu kan enak gitu, kalau bawa dua itu waduh, itu doa tiap hari sudah. Namanya 2 kali berapa? 50 ya, 100, berarti bawa 100 lebih ya, 110 lah, 110. Apa itu wajib lah itu. Kalau jadi kalau misalnya kalau sudah ngantar gitu ya, ada ini
Terima kasih Tuhan bisa lolos ngantar gitu ya. Kemarin tuh kalau bayangkan gitu ya, jauhnya gitu ya. Jadi kemarin tuh berarti sekali jalan itu 40 kilo lah yang paling ini, yang waktu itu ngantar itu. Mau jemput. Kalau ngantar kan 25 kilo ya, atau 24 lah. Terjemput gitu ya. Antar pulang gitu kan. Terus tambah lagi yang jemputnya itu 45 kilo gitu, 42 kilo gitu. Udah bayangkan gitu gimana gitu ya. Biasanya kalau seperti itu, apalagi kalau pas ada kerjaan yang dikejar gitu ya, kita ngejar hari Minggu gitu ya, kadang-kadang itu ngos-ngosan gitu. Padahal sebetulnya saya coba gini, diajar gitu, coba waktu berangkat itu kamu tarik nafas aja gitu. Coba waktu kamu jalan itu ya bernafaslah dengan tenang gitu. Ya, saya coba praktekkan gitu ya. Saya jalan gitu sampai ya saya pikirkan aja gitu. Jalan 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Tanpa membayangkan rasa jauh gitu. Kalau dulu ke bandara udah biasa ya. Tapi kali ini udah lama kali nggak ke ini, nggak jauh gitu. Kalau bandara itu kan 17 kilo. Kalau ke Bengkong kemarin itu 20 kilo gitu. Ya, 20 kilo. Lebih gitu makanya. Ya 20 lah. Nah, berarti lebih jauh dari bandara ya. Ntar terus cari alamat lagi gitu kan. Tapi saya yakin pasti ketemu gitu. Jadi saya boleh rasakan itu benar-benar saya nggak nggak capek lah gitu. Biasanya kalau harus gimana gitu sampai balik juga nggak perlu harus istirahat gitu, langsung kerja gitu ya, kerjain lagi karena besok pergi ini lagi ada acara di pantai itu ya, kejar nanti takutnya hari Minggu gitu ya. Sampai malam, sampai jam 11 kerjanya gitu kadang-kadang saya gitu ya, turun itu badan itu rasanya gimana gitu ya. Tapi saudara, kalau kita ini ya mengingat Tuhan aja gitu, merenungkan saja gitu. Jadi tadi malam saya bisa mimpi sampai istri saya, kenapa kamu, katanya, ketawa gitu. Dan saya bisa rasakan ya, waktu dibangunkan itu saya sadar nggak sadar jawabnya gitu, karena ya saya masih dalam posisi tidur gitu kan. Ngapain katanya gitu, nggak lucu tadi, saya bilang gitu. Sampai sekarang pun saya mau ingat lucunya apa gitu, saya pun nggak tahu gitu, tapi saya ketawa aja gitu, benar-benar lucu gitu, sampai sampai ketawa di alam nyata gitu kan. Saudara, bagi saya saudara, walaupun itu sederhana ya, bagi saya saudara, karena saya coba terus begini, Tuhan itu gimana sih sebetulnya ya, nah, gitu. Karena gini saudara, di dalam diri kita itu kan, ketika kita terus mencari Tuhan, kan hal-hal dunia ini nggak menarik lagi bagi kita kan, nggak lagi saudara, apa saja gitu, mau gimana masalah pemilu, mau apa, mau siapa yang menang gitu kan, nggak ada lagi kepikir apa gitu. Jadi yang kita ingat itu adalah Tuhan, keberadaan Tuhan gitu. Mengingat Tuhan gitu. Kadang kan kita berpikir, gimana ya kok bisa dari sekian banyak orang gitu ya, kok kita dipilih gitu. Misalnya di antara seluruh perusahaan seperti yang tadi diceritakan itu, kok bisa sendiri? Apa istimewanya? Apa orang gak merenungkan kalau Tuhan itu ada gitu? Apa Tuhan tidak memilih mereka? Enggak juga kan?
Kalau ditanya gimana lah caranya mendengarkan suara Tuhan, kalau saya misalnya ditanya itu ya, kalau ada orang yang tanya sama saya kayak gitu, gimana lah caranya? Memang iya saudara, nggak mungkin kita bisa, karena kalau kita terangkan bagi mereka gitu ya, kalau mereka tidak mau ngambil langkah, satu langkah gitu ya, kalau dia hanya begini, gimana caranya? Jadi kalau dia tidak berani memulainya gitu, nggak bakalan bisa tercapai. Kalau dia hanya gimana dengarnya, emang suaranya kayak mana sih? Gitu. Kalau kita misalnya bilang kayak gini, iya kalau ada dalam hati kita seperti bilang tadi kan, ada kayak tek gitu, nah gimana lah menjelaskan teknya itu? Kan dari pikiran kita kan kita tahu kan, teknya itu kan kita tahu gitu. Karena apa? Karena kita ngalami kan. Tapi berarti kan untuk supaya orang itu ngerti, dia harus ngalami kan. Kalau dia nggak mau misalnya uh, mengambil jalan yang berbeda dengan yang lain, maka dia tidak akan mendengarkan. Kan gitu kan simpelnya. Kan ini kan karena kita mau mengambil jalan yang berbeda dengan orang lain, kan gitu kan. Jadi kadang itulah yang membuat, kan kalau kita renungkan sampai sejauh ini, kalau kita bisa mencapai apa yang kita alami sekarang, itu kan karena kita telah dengan tekun mengikut Tuhan kan. Betul nggak? Misalnya ketika kita menderita, ketika harusnya kita itu gelisah, khawatir, takut, tapi kita dengarkan firman Tuhan, jangan takut. Pertama-tama kan mungkin kita berontak, pertama-tama kita khawatir kan gitu kan. Waktu kekhawatiran datang, waktu masalah datang gitu kan, pastilah kita emosi gitu, atau apa aja gitu. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, kita mencoba melakukannya kan. Betul nggak? Apalagi kalau kita sudah mentok gitu. Misalnya menghadapi ya suami yang bagaimana, kalau ingat dulu. Nah, dulu kayak gitu kan, ingat kan? Sampai ya air mata udah habis lah gitu. Kenapa aku dikasih Tuhan suami kayak gini gitu. Misalnya kayak gitu kan. Tapi setelah kita tidak memikirkan lagi itu, setelah kita itu tidak mencoba gini loh, setelah kita menerima apa adanya keadaan kita, itulah sebetulnya arti menerima takdir gitu. Iya. Jadi bukan intinya, jadi kalau kayak gitu kita inilah gitu, kita terima apa adanya, terus kita gak ngapa-ngapain. Bukan. Justru ketika kita menerima keadaan kita, disitulah diam-diam Tuhan memberikan upah, memberikan kehidupan. Iya, kehidupan itu dari mana saudara? Dari mana Tuhan itu bisa menyatakan dirinya? Melalui kita juga. Waktu kita tenang, waktu kita tidak khawatir, waktu kita tidak memusingkan apapun yang terjadi, disitulah terpancar kehidupan. Disitulah masalah-masalah kita menjadi tenang. Disitulah badai itu menjadi tenang. Itu sebetulnya itu. Misalnya kan kayak tadi kan, gimana bisa bicara? Boro-boro bisa bicara di depan umum, itu sudah kacau, tata bahasa sudah kacau gitu kan. Betul nggak? Misalnya kalau saudara dengar Henny bicara gitu,
Mungkin di antara semua saudara, saya yang paling bisa terima ini. Bisa mendengarkan dia, bisa ini. Tahu apa kuncinya? Belajar menerima apa adanya. Iya. Nah, jadi ketika kita melakukan hal-hal yang kecil gitu. Jadi sekarang ini kalau saudara renungkan ya, ketika kita sebetulnya pelajaran kita itu tinggi sekali. Tingginya itu bukan hal-hal supranatural, bukan. Justru tingginya itu adalah keadaan yang normal. Normal sebetulnya. Biasa gitu. Menjadi biasa gitu. Walaupun sebetulnya dari semua yang kita pelajari, kalau kayak saya lah ya gitu. Kalau misalnya saya pelajari semua pelajaran ini gitu. Kan pengalaman saya tentang mengikut Tuhan, tentang mendengar suara Tuhan, tentang hal-hal apa yang dialami oleh orang lain, bagaimana hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu. Saya kan istilahnya kalau dalam kuliah misalnya, saya sudah S3 di situlah, kira-kira kayak gitu. Bayangkan sudah tiap hari bicara gitu. Tiap hari belajar gitu. Tiap hari loh belajar saya. Detail gitu. Tapi saya tidak misalnya buat makalah apa gitu, tapi tersimpan semua di otak saya kan. Di ingatan saya, di memori saya gitu. Bukan hanya dari hamba Tuhan di Indonesia gitu, karena saya sering baca jurnal-jurnal luar negeri juga gitu ya. Saya kadang-kadang terjemahkan juga gitu ya. Bayangkan tiap hari dari sejak saya lahir baru. Kalau yang namanya sekolah sampai 20 tahun gitu, 20 tahun lebih gitu, sekolah apa namanya itu? Ya kan? Tiap hari gitu. Belum lagi dari kehidupan gitu. Iya kan? Melewati banyak hal kan? Coba kalau misalnya diceritakan semua perjalanan kita gitu. Cukup panjang gitu. Nah, saudara, tapi dengan sekarang menjadi normal. Seperti saya sering ceritakan sama saudara. Dalam pikiran saya ini gitu ya. Ketika merenungkan Tuhan lagi. Kan Tuhan tinggal dalam kita. Dengan merenungkan itu aja. Ada begitu banyak orang yang tidak menyadari kalau Tuhan ada dalam mereka. Kalau menyadari, nggak mungkin orang khawatir. Nggak mungkin orang takut sama siapapun. Iya. Tuhan bisa menghadapi, bayangkan katanya, sekian miliar orang manusia. Dia mengenali mereka satu persatu seperti mengenali atau melihat punggung tangannya katanya. Coba begitu dekat kan kita lihat kayak gini, kita bisa lihat detail gitu kan. Seperti itulah Tuhan. Artinya gini, dengan kompleksnya masalah manusia, kan banyak kan? Cobalah kalau ketemu dengan semua orang, kan banyak sekali. Dari mukanya, dari apanya gitu kan. Menghadapi setiap orang, gimana kira-kira? Tapi Tuhan bilang, aku mengenali mereka sama seperti mengenali punggung tanganku, melihat punggung tanganku. Kan Tuhan itu kan berarti kan, cobalah sudah, ada nggak bisa kayak gitu? Ingatan siapa yang bisa jelas? Makanya saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang kecil, persoalan-persoalan gitu ya, apa saja gitu, hal-hal yang kecil seperti yang saya ceritakan sama saudara, dengan pada akhirnya kita ini kan akan menghadapi kehidupan yang panjang gitu, ya enggak?
perjalanan yang panjang tanpa ujung. Kadang kita harus memutar lagi gitu kan. Kan masih banyak yang belum kita lalui kan. Bagi yang punya anak belum mengalami, bagi kita kan belum mengalami anaknya bekerja, belum mengalami anaknya nanti gimana kalau punya pacar gitu kan, gimana mau nanti menikah, setelah menikah nanti bagaimana, kan belum mengalami kan, ada banyak hal kan yang belum kita alami kan. Perjalanan panjang kan, ada begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi itu yang bisa membuat kita itu kan berhenti berjalan kan. Betul kan? Tapi saudara, sebetulnya semua itu yang kita alami ini saudara adalah bekal kita di perjalanan nanti. Bayangkan perjalanan tanpa ujung saudara. Menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Misalnya kayak melayani di STM gitu kan. Misalnya disuruh tiba-tiba kayak gitu kan. Gimana gitu. Tapi dalam hati kita pun gak bisa nolak. Kan gitu kan, karena kita dengarkan firman setiap hari. Setiap keadaan, setiap hal yang diperhadapkan kepada dirimu sepanjang hari itu, semua ada dalam pengaturan Tuhan. Misalnya kita dengarkan perkataan kayak gitu, gimana lagi kita mau nolak kayak gitu? Iya kan? Kok bisa lah kayak gitu? Kan bisa aja kita bilang kayak gitu. Ya kan? Walaupun rasanya nanti bisa aja aku bilang aku nggak siap toh, misalnya kayak gitu kan, bisa aja kan. Tapi jauh di lubuk hati kita yang paling dalam pasti kayak ada, kalau aku menolak ini berarti aku kayak nolak Tuhan gitu. Iya, itu apa ya, perasaan-perasaan seperti itu saudara. Makanya kan ketika Tuhan berfirman itu kan, firmannya itu saudara, kalau saudara lihatlah di kitab Injil itu ya, perkataan Tuhan Yesus. Cobalah dengarkan perkataan itu. Berbahagia orang yang miskin katanya. Macam mana lah gitu. Sementara kan semua orang pada umumnya kan pasti pengen kaya lah gitu. Pasti kan itu kan. Tapi ketika Tuhan katakan itu, apakah memang dia menginginkan kita miskin? Enggak kan? Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Kan itu kan firman Tuhan kan. Bertolak belakangkah dengan berbahagialah orang yang miskin? Berbahagialah orang yang dianiaya. Iya, teraniaya mungkin kan. Tapi karena kita ingat Tuhan kan. Nah, disitulah saudara, sebetulnya kekuatan kita peroleh ketika kita menghadapi banyak masalah itu saudara. Iya. Nah kita sudah tenang kayak gini, enak indah kayak gini, kayak di surga lah gitu kan. Kan di surga kan gak ada kekhawatiran, betul nggak? Makanya saudara, kalau orang bilang dia mau ke surga, sementara dia khawatir tentang hidupnya, ya apa itu ya? Itu seperti punggu merindukan bulan kan? Mana lah bisa gitu. Oh ya, aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah menerima dalam. Nah, dia masih khawatir akan hidupnya. Dia masih emosian. Dia masih tidak bisa mengampuni orang lain. Dia masih membenci orang lain. Dia masih gak bisa menerima
apa namanya eh, orang yang berbeda paham dengan dia. Dia belum bisa menerima orang yang beragama lain gitu. Iya kan? Itu saya saudara, kalau saya mau ceritakan sama saudara gimana perasaan saya melihat orang-orang muslim yang taat ya. Iya, saya itu merasa melihat keindahan Tuhan. Saya ketika kemarin lihat kampanye yang di JIS itu ya, itu ketika dari malam mereka sudah di situ, bayangin. Hujan lagi malamnya, basah-basah lagi. Iya. Kalau dibandingkan dengan yang lain harus dibayarin gitu kan. Ada itunya kan, koordinatornya, korlapnya gitu ya. Gimana cuman ya joget-joget lah gitu. Kalau mereka saudara, mereka mengutamakan Tuhan. Iya. Walaupun saudara kalau pas misalnya yang awalnya itu dua-duanya itu saya kesampingkan lah gitu. Saya kasih mood lah gitu ya. Tapi saudara, saya bisa merasakan bagaimana mereka itu, mereka benar-benar merindukan juru selamat itu saudara. Imam Mahdi yang datang di akhir zaman saudara. Iya. Mereka menantikan juru selamat saudara. Jadi di tengah keadaan di mana mereka melihat ketidakadilan gitu ya. Walaupun mereka berusaha, mereka gagal juga kan kalau kita lihat gitu ya. Mereka ingin memaksakan kehendak mereka seperti orang Yahudi. Gitu ya. Terus mereka terus terzolimi gitu ya. Tapi saudara, terus mereka melakukannya saudara. Makanya Paulus kan bilang kayak gini kan, mengenai orang Israel, ini aku rela apa ya, melihat bagaimana mereka itu mengasihi Tuhan gitu. Bagaimana taatnya mereka beribadah. Saya tahu betapa sungguh-sungguhnya mereka mengikut Tuhan, tapi mereka gak ketemu. Makanya dia bilang gini, aku rela nama aku tidak dicatat dalam kitab kehidupan, asal mereka diselamatkan. Kira-kira seperti itulah mereka itu saudara. Kalau saudara dengarkan mereka bicara gitu. Kalau saya dengarkan gimana si itu menjawabnya ya. Kalau saudara ngikutin ya, bagaimana Anies menjawabnya itu ya. Saya benar-benar gini, saya sampai bilang sama istri saya gini, dia makin dewasa ya gitu. Dia kok dewasa ya gitu. Setelah kalau saya bandingkan dulu, kita bandingkan gimana gitu ya. Kan sekarang ini kan, itu kan si HRS itu kan yang sangat arogan gitu kan. Itu kan kayak nggak bisa, kayak pokoknya kayak ditahan dia untuk kayak tidak apa ya, tidak campur tangan gitu. Iya. Jadi saudara, saya itu benar-benar melihat bagaimana ketika mereka itu pelukan sama si Amin, sama si siapa Muhaimin gitu ya. Bagaimana sampai Muhaimin itu kan sampai serak, sampai apa kemana-mana gitu kalau lihat gitu ya. Saudara, yang saya perhatikan itu adalah apa ya? Ternyata Tuhan itu memang mengendalikan segala sesuatu, saudara. Itu yang membuat saya saudara apa ya? Sudah melampaui agama gitu. Karena kan kita kan mesti jujur juga saudara dengan keadaan orang-orang Kristen kan. Lihat saudara sendirilah gitu. Lihat saja teman-teman saudara, para pendeta-pendeta saudara kan bisa lihat kehidupan mereka. Iya kan? Betapa mereka begitu manisnya ngomong di mimbar mungkin gitu. Yang kebanyakan yang saya lihat. Tapi ketika apa ya, dalam kehidupan nyata gitu, itu kan sangat jauh gitu dari mulut manis mereka gitu. Jauh lah gitu. Sangat jauh lah dengan Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus itu kan justru ada di luar, ada di lapangan kan. Bersama dengan orang-orang yang menderita kan. Padahal katanya para pendeta itu
pengikut Tuhan gitu loh. Hamba Tuhan lagi. Tapi kok hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus dulu ya? Sangat jauh gitu. Ketika ada orang yang berani mengatakan kebenaran itu langsung saudara. Kalau saya kan sudah gak masuk lagi di BKAG itu ya. Itu ketika teman yang di PI itu kalau ngomong dia kan masih masuk di situ. Saya semenjak kemarin itu udah keluar aja dari situ. Itu saudara kalau di sana itu begitu mereka posting berbeda pilihan gitu, wah sampai kata-kata kotor itu keluar saudara. Itu kumpulan hamba Tuhan. Jangankan di situ, di grup saya pejabat pun seperti itu, pendeta-pendeta yang GBI itu kalau ada. Jadi kawan yang di PI itu paling suka gitu kan posting-posting yang ini gitu ya. Wah itu marah semua itu sekarang. Iya. Nggak bisa menerima. Saudara, jadi ketika kita ini saudara dengan kondisi seperti itu gitu ya, kita itu diam-diam mengagumi Tuhan gitu. Diam-diam kita itu mencoba memahami jalan pikiran Tuhan kan. Kenapa lah Tuhan bilang berbahagia orang yang miskin? Kenapa dikatakan justru harus berbahagia kalau kita dianiaya? Itu kan kita diam-diam walaupun itu sulit saudara. Tapi Tuhan bilang inilah jalannya. Jangankan kamu, aku aja gitu loh. Kamu kan ciptaan. Kalau Yesus mau bicara sama kita gitu. Cobalah kamu renungkan. Gimana dulu aku hidup. Walaupun aku bisa punya apa saja. Kan bisa kan Yesus punya apa saja. Bisa saudara. Dia sudah sangat terkenal pada waktu itu. Dia sudah benar-benar mau menjadi raja pada waktu itu saudara. Dia bisa. Oh gak ada yang berani sama dia saudara. Gak ada. Kan terbukti saudara ketika dia mau disalibkan itu. Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak tidak memberikannya. Iya. Ketika dia itu harus, dia mulai pikir gitu, dia harus menjalani jalan itu gitu. Dia kan bergejolak dengan kayak gini. Masa sih Tuhan harus kayak gini gitu? Ada jalan lain kah? Tapi tiba-tiba dalam dirinya, enggak boleh kehendakku. Lah, aku ini katanya anaknya gitu. Masa kayak gini sih Bapak? Kalau kita renungkan saudara jalan pikiran Tuhan saudara. Jalan pikiran Tuhan Yesus itu saudara. Itu dia benar-benar berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Berbeda sekali saudara. Dalam perjalanan kita ini saudara, kita masih diizinkan memilih jalan kita sampai pada usia tertentu. Seperti Petrus itu. Ketika engkau muda, engkau bebas kemana engkau pergi. Tapi ketika engkau sudah tua, engkau akan memberikan tanganmu untuk diikat. Dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Oh itu lama, dia gak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi saudara dia tahu pasti itu akan terjadi. Ketika dia tanyakan tentang Yohanes, nggak sama firmannya untuk Yohanes. Firmannya untuk Yohanes itu nggak diucapkan kepada Yohanes loh saudara, tapi diucapkan kepada Petrus.
Karena waktu itu mereka berdua, pas lewat si Yohanes di depan mereka. Pada saat itu kan Tuhan Yesus sudah ngomong dari hati ke hati. Kan itu kan sudah Tuhan bangkit dari antara orang mati itu, saudara. Dan Yesus bukan punya hanya tubuh jasmani lagi kan. Dia sudah bisa menghilang kan di depan mereka. Sudah lain lah tubuhnya gitu. Tuhan Yesus tak bersama-sama dengan mereka secara tubuh nyata lagi. Seperti sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ingat ya, kebangkitan Yesus itu berbeda dengan kebangkitan Lazarus ya. Makanya dikatakan dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika dia mengatakan itu, kan mereka lagi berdua itu. Itu kan ngomongnya benar-benar sangat ini sekali kan. Sangat dekat sekali gitu. Lalu apa yang terjadi dengan orang itu tuh kan? Tuhan jawab, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Urusanmu, ikutlah aku. Ini saudara. Sering sekali saudara kita membandingkan panggilan kita dengan orang lain. Membandingkan jalan yang harus kita jalani dengan jalan yang harus jalani orang lain. Menurut kita, bagusnya semua orang seperti kita lah gitu, mencari Tuhan. Gitu. Tidak, saudara. Kita bisa seperti ini karena memang juga sejak awal dia sudah pilih kita dari kandungan ibu kita. Iya. Bolehkah kita mengatakan, oh karena aku sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pilih aku. Cobalah ingat, ketika kita dipilih Tuhan pertama kali, apakah karena kita sungguh-sungguh? Ya kan? Enggak kan? Apakah karena saya misalnya baca Alkitab dulu, baru Tuhan pilih saya gitu? Kan enggak. Enggak ada terpikir sama sekali. Tiba-tiba saja gitu. Nah, kampung udah merasakan jamahan Tuhan. Selanjutnya Tuhan pertemukan dengan bangsa yang duluan bertobat gitu. Dia bawa saya ke gereja yang lagi bertumbuh. Saya belajar gitu. Dilatih mendengar suara Tuhan gitu. Kan seperti itu kan? Sama seperti kita di sini. Cobalah pikir, apalah kekuatan kita untuk kita bisa ini? Bagaimana kita bisa bertahan terus? Dengan jemaat yang bukan makin bertambah, makin berkurang gitu. Tapi kok bisa kita, kalau dibandingkan dengan yang keluar biaya kita tiap bulan itu kalau dibandingkan dengan gereja lain mungkin wah sudah cukup besar gitu. Nah, jemaat kita berapa gitu. Kalau kita bisa berjalan sampai dengan hari ini, setiap bulan lewat lagi bulan berikutnya, lewat lagi. Kalau 2023 kemarin, Tuhan kalau bisa lolos 2023 ini, hebat engkau Tuhan, lolos gitu. Kita memasuki 2024, sudah masuki bulan kedua, sebentar lagi masuk bulan 3 gitu. Saudara tahukah saudara, kalau nanti kita sampai di usia kita berapa gitu kan, kalau kita ingat kembali saudara perjalanan kita,
Wow, bukan seperti Musa lagi. Kebanggaannya, kesukaran dan penderitaan. Enggak. Ketika kita melihat semua perjalanan kita, yang ada adalah Tuhan sangat baik. Amin, saudara? Iya kan? Kalau nanti saudara ketika kita dalam perjalanan yang panjang, kalau saya ceritakan sama saudara tentang yang tadi hal yang sederhana. Kalau dulu saudara, bayangkan ke bandara tiap hari. Bawa 2 orang loh, sama loh. Cuman yang satu separuh jalan gitu. Gak separuh jalan juga lah, 2/3 perjalanan gitu. Kalau saya bayangkan nurunin anak saya, pantaslah dia itu. Betapa dia itu, apa ya, marah kalau saya turunkan di simpang legenda sini. Saya bandingkan dengan anak saya kembar. Itu kadang diturunkan di seberang itu aja saudara. Nanti turun di ini ya, padahal cuma nyebrang aja, nyebrang ini aja. Dia itu muka sudah panjang saudara. Pantas lah dulu Brian itu selalu marah. Padahal teman-temannya itu yang lain kan jalan dari kampung air itu saudara. Cukup jauh lagi. Dan harus nyebrang yang ini lagi. Tapi saudara kalau sudah ingat lewat sekarang gitu ya. Kalau ingat, kok bisa dulu ya? Iya loh saudara. Kok bisa dulu tiap hari ya? Gak terlambat. Saya mikir-mikir kok bisa ya? Kalau hujan lagi saudara. Kalau dulu perbaikan jalan lagi saudara. Aduh. Kalau sekarang mah udah enak lah. Tapi sekarang jalannya lebar kayak gitu kadang menakutkan juga saudara. Semua kan orang yang cepat. Kalau nanti saudara, kita lihat lagi ke belakang gitu ya. Dan kita masih banyak perjalanan kita di depan saudara. Itulah hidup yang kekal. Makanya saudara, makanya Tuhan katakan, berbahagia kalau kamu menderita sekarang gitu loh. Itu maksudnya sebetulnya. Berbahagia. Karena kamulah yang punya kerajaan surga. Karena orang yang bisa bersuka cita di tengah penderitaan, itulah yang akan bisa melewatinya. Orang yang bisa menerima keadaannya. Orang yang bisa menyangkali dirinya. Rasanya pengen nangis gitu. Tapi kita tidak menangis gitu. Makanya kan Tuhan bilang dalam kitab Yakobus itu kan, hai, peringatkanlah kepada orang-orang kaya bahwa harta mereka itu sudah mau dimakan dimakan ngengat gitu kan. Peringatkan mereka. Biarlah mereka yang sekarang bersuka cita menangis katanya. Coba saudara baca kitab Yakobus itu. Karena apa? Sudah segera change shift. Iya. Karena cukup sekali berfirman loh Tuhan saudara. Ketika penyempurnaan kita selesai, kita akan lihat di depan mata kita. Iya saudara. Maka saudara, pelajaran yang boleh kita petik selama kita mendengarkan Tuhan ini setiap hari saudara. Ada lagi nih, pelajaran yang mungkin bukan pelajaran yang tinggi sebetulnya. Tapi sebetulnya ini tinggi sekali. Tapi tingginya itu justru kita menjadi orang yang menerima keadaan kita. Menerima siapapun yang berbeda dengan kita.
Iya. Saudara, kalau bisa orang-orang itu bertanya, misalnya dari ke Mbak Tian gitu, gimana kamu bisa melewati ini semua gitu? Ya karena Tuhan lah. Kan mereka pasti penasaran ya. Pasti penasaran, saudara. Disitulah mereka nanti suatu saat itu, mereka akan ingat kita. Itulah artinya, saudara. Mereka akan menangisi, meratapi dia yang mereka tikam, yang mereka salibkan. Iya. Mungkin dulu, mungkin orang membenci kita saat ini gitu. Tapi kita terus memandang kepada Tuhan gitu. Sudah lewat ternyata. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus membimbing kami, tuntun kami. Bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati.